Prediksi kejam mantan pelatih Vietnam soal timnas Indonesia di laga playoff Olimpiade. Pengamat sepak bola Vietnam katakan Vietnam kini susah mendapatkan gelar juara di ASEAN karena timnas Indonesia sudah mengerikan di level ASEAN. Jelang laga, pelatih Junia khawatir dan tak bisa santai lawan timnas Indonesia. Pelatih baru Vietnam diprediksi akan langsa di Vietnam, target bejibun tapi gaji di bawah UMR. Simak pembahasannya sampai selesai agar tidak gagal paham. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Pandit sepak bola Vietnam Quang Huy memberikan penilaian terhadap sejauh mana pelatih baru Vietnam Kim Sang-sik membawa The Golden Star Warrior di berbagai turnamen termasuk Piala AFF. Kim Sang-sik diumumkan Federasi Sepak Bola Vietnam sebagai pelatih timnas senior dan U23 Vietnam. Pelatih 47 tahun ini sebelumnya melatih klub Korea Selatan Yeonbuk Hyundai pada musim 2020-2023. Pelatih asal Korea Selatan itu dikontrak selama 2 tahun mulai 1 Mei 2024 hingga 31 Maret 2026. Tugas pertama Kim Sang-sik bersama timnas Vietnam sudah menyelesaikan 2 pertandingan sisa di babak kualifikasi Piala Dunia. Vietnam akan melawan Filipina pada 6 Juni dan Irak pada 12 Juni. Quang Huy memberikan ekspektasinya ke Kim Sang-sik yang akan memimpin Vietnam di 2 laga atas. Ia menilai laga Vietnam menjamu Filipina harus mendapatkan hasil menang, sementara jika kalah saat bertandang di Irak adalah hal yang wajar. Ia berkata, dengan 2 pertandingan berikutnya di bulan Juni, saya pikir pertama-tama kami harus menang melawan Filipina, kata Quang Huy. Dilansir dari Soal VN, pertandingan itu di kandang sendiri. Kami bertemu dengan para penggemar, semua orang akan senang untuk menang. Sedangkan untuk pertandingan di Irak akan menjadi jujur, kami mengalami kekalahan, itu normal. Dengan adanya arena Piala AFF, keadaan kini semakin sulit karena di luar Thailand, Indonesia juga sangat kuat. Jadi ada baiknya kita berusaha mencapai tujuan kita mencapai final, ujar Quang Huy. Ia juga memberikan pandangannya sejauh mana Kim Sang-sik membawa Vietnam di SEA Games. Sulit mengatakan tentang SEA Games, kata Quang Huy. Satu pelatih kepala timnas tidak bisa mendukung industri sepak bola sehingga membutuhkan banyak pihak untuk saling bahu-membahu. Sebat apapun pelatih Kim Sang-sik, ia tak bisa menentukan kualitas pemain muda. Jadi ceritanya di SEA Games 2025 cukup sulit untuk dikatakan. Nah, kekuatan seperti apa yang kita miliki saat itu? Kita hanya berharap dia mengeluarkan yang terbaik, ujarnya. Timnas Indonesia U23 telah mendapatkan peringatan keras dari Philippe Troussert, mantan pelatih timnas Vietnam, terkait pertandingan playoff melawan Junia dalam perebutan tiket Olimpiade 2024. Meski demikian, peluang Indonesia untuk tampil di Olimpiade 2024 tampaknya berada dalam tekanan berat, mengingat peringatan yang datang dari Troussert yang sangat mengenal sepak bola Afrika. Philippe yang memiliki pengalaman melatih berbagai timnas Afrika termasuk Pantai Gading, Nigeria, Burkina Faso, menegaskan bahwa peluang menang Indonesia sangat kecil menghadapi tim itu. Philippe bahkan mengatakan bahwa sulit untuk melawan tim-tim Afrika, terutama di Prancis yang merupakan rumah kedua bagi pemain Afrika. Ia juga menambahkan bahwa sepak bola Afrika berkembang pesat dan fakta bahwa pertandingan digelar di Prancis akan menambah kesulitan bagi timnas U23 Indonesia. Dia juga mencatatkan bahwa Junia memiliki banyak pemain yang saat ini bermain di luar negeri, terutama di Eropa, seperti Selu Diallo. Di samping itu, negara ini sendiri melaju ke babak playoff Olimpiade Paris setelah menempati peringkat keempat di Piala Afrika U23. Tidak hanya itu, tim ini juga memiliki sejumlah pemain yang bermain di klub-klub besar di Eropa seperti Olympiacos, Deportivo Alavés, dan salah satu pemain junior yang tampil intensif bersama Olympiacos dengan mencetak 11 gol ini menjadi ancaman serius bagi pertahanan Indonesia, yaitu Al-Ghashimi Bah. Ya, meskipun negara ini belum pernah lolos ke Olimpiade sejak 1900, mereka menunjukkan peningkatan dalam prestasi sepak bola mereka seperti yang terlihat di ranking FIFA. Mereka saat ini berada di urutan 76 dunia. Menyikapi peringatan dan analisis yang disampaikan Troussert, pelatih timnas Indonesia Sintayong harus mempersiapkan strategi yang matang untuk menghadapi tim ini. Meskipun demikian, Sintayong telah memiliki pengalaman menghadapi wakil Afrika, meraih hasil positif dari pertemuan dengan mereka dalam beberapa kesempatan sebelumnya. Meski begitu, pertandingan melawan Junia di playoff Olimpiade Paris 2024 tetap menjadi ujian berat bagi timnas U23. Mereka harus menemukan keseimbangan antara pertahanan yang solid dan serangan yang mematikan untuk mengatasi tantangan yang akan dihadapi dari tim yang memiliki kekuatan seperti Junia. Dengan demikian, pertandingan antara timnas U23
Di laga playoff ini diprediksi akan menjadi pertandingan yang sengit dan menarik untuk disaksikan. Meskipun Indonesia dihadapkan pada tekanan berat, mereka memiliki potensi untuk memberikan kejutan dan meraih menuju tiket Olimpiade 2024. Untuk meraih itu, mereka harus mampu mengatasi tantangan yang dihadapi dari tim kuat seperti Afrika. Pelatih Timnas U23 Junior Ka'bah Diawara mengungkapkan rasa khawatir jelang laga playoff melawan Indonesia. Statement yang dikeluarkan adalah tidak ada waktu untuk bersantai. Ya, Ka'bah mengaku tengah mempersiapkan timnya sebaik mungkin jelang duel melawan Indonesia. Tak menampik perasaan khawatir jelang menghadapi timnas Indonesia. Emosinya bercampur aduk karena pertandingan ini. Hal itu pun tak terlepas dari ambisi negaranya untuk kembali tampil di Olimpiade sejak terakhir kali pada 1968 silam. Karena itu, para pemain junior diharapkan berjuang sekuat tenaga saat melawan Indonesia agar mereka bisa kembali lolos ke Olimpiade. Ia pun berujar, bagi saya ini adalah perpaduan emosi yang nyata. Saya merasa khawatir, terhormat, dan bangga pada saat bersamaan. Kali terakhir junior ikut serta dalam turnamen sepak bola Olimpiade adalah 1968. Jadi kami harus berjuang untuk lolos lagi. Tidak ada waktu bersantai bagi para pemain junior. Namun Ka'bah Diawara juga mengingatkan agar pemain tidak berpikir secara berlebihan. Menariknya, negara ini tidak dalam kondisi terbaik jika merasa nyaman dalam pertandingan. Justru para pemain butuh tekanan. Tidak ada kesempatan untuk bersantai atau memikirkan hal-hal secara berlebihan. Saya harus mengakui bahwa tim tidak dalam kondisi terbaik ketika kami merasa nyaman dalam pertandingan. Di Olimpiade Anda tidak bisa bersantai, dan di lingkungan seperti itulah yang membuat kami unggul, kata Ka'bah Diawara. Lebih lanjut, menurut Diawara, federasi memiliki alasan tersendiri memanggilnya sebagai pelatih timnas U23. Latar belakang salah satu pemain tersukses junior yang pernah bermain untuk Paris Saint-Germain hanya menang atau kalah saat melawan Indonesia, antara mimpi Olimpiade terwujud atau pupus. Bukan tanpa alasan mengapa Ka'bah memiliki perasaan emosional yang menggebu-gebu jelang pertandingan melawan Indonesia. Hal itu karena bagi masyarakat negaranya, tampil di ajang Olimpiade merupakan suatu kebanggaan dengan membawa nama negara. Bagaimana pendapatmu? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar yang positif dan dukunganmu untuk timnas kita Indonesia yang akan berjuang di laga playoff Olimpiade. Babak baru sepak bola P6 setelah federasi menunjuk pelatih baru pengganti Philippe Troussert yang masih satu asal dengan Prakang Seo. Federasi sepak bola P6 resmi menunjuk mantan pelatih Yeonbuk Hyundai, Kim Sang-sik namanya, sebagai juru taktik dari tim nasionalnya. Kursi panas pelatih timnas Vietnam itu akhirnya memiliki pemilik baru setelah beberapa waktu lalu ditinggalkan Philippe Troussert. Ekspektasi tinggi pun muncul, target besar untuk ditentukan federasi sebagai tugas pertama Kim Sang-sik dalam menukangi tim nasional mereka. Menarik, target besar tak diiringi dengan gaji sepadan. Nominal yang diberikan kepada Kim Sang-sik terbilang jauh lebih rendah dari pelatih sebelumnya. Federasi Vietnam menargetkan timnas Vietnam di bawah asuhan Kim Sang-sik mampu menembus babak semifinal Piala AFF 2024 dan SEA Games 2025. Selain itu, ia juga dibebani untuk membawa timnas U23 Vietnam menembus Piala Asia U23 2026. Target untuk pelatih asal Korea Selatan itu di beberapa turnamen mendatang adalah pencapaian semifinal Piala AFF 2024 dan semifinal SEA Games 2025, tulis OHPN. Namun target besar itu tak diiringi gaji besar pula. Kim Sang-sik digaji sangat rendah oleh Federasi Vietnam, bahkan tak ada setengah gaji dari Filipina setelah menukangi Vietnam. Filipina sendiri digaji sebesar $60.000 per bulannya atau sekitar 950 juta, nyaris 1 miliar. Sementara itu gaji Kim Sang-sik dilaporkan hanya menyentuh angka $20.000 saja per bulannya atau sekitar 309 juta. Sumber mengatakan bahwa gaji yang diberikan Federasi Vietnam kepada pelatih Kim Sang-sik adalah $20.000 per bulan. Jumlah ini jauh lebih rendah dibandingkan yang diterima Troussert pendahulunya, tulis SoaVN. Apalagi jika dibandingkan dengan pelatih timnas Indonesia Sintayong yang digaji 2 miliar per bulannya, sementara Kim Pan-gon digaji 813 juta per bulannya. Kemudian Prakang Seo digaji 798 juta per bulannya. Ngelangsanya Kim Sang-sik mendapatkan upah di bawah UMR pelatih Korea Selatan di ASEAN ini. Kondisi ini sangat mungkin membuat Kim Sang-sik nelangsa. Selain beban berat mengangkat kembali pamor sepak bola Vietnam, ia juga akan berhadapan dengan tekanan gila dari publik Vietnam, apalagi jika hasilnya tidak sesuai keinginan mereka, sama sepertinya Filipina. Lalu tuntutan publik Vietnam menjadi salah satu faktor federasi memutuskan kerja dengannya. Agenda terdekat Kim Sang-sik adalah timnas Vietnam dalam lanjutan kualifikasi melawan Irak dan juga Filipina.
Melawan Irak di Basra tentu tidak menargetkan kemenangan. Satu-satunya 3 poin yang bisa dirasakan oleh mereka adalah menjamu Filipina. Menarik dinantikan kejutan apa yang diberikan mantan pelatih Yeonbuk Hyundai Motors ini bersama tim Nguyen dengan gaji kecilnya yang didapatkannya. Terima kasih.